Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda sekalian, untuk rekaman yang kemarin ya, terkait dengan materi yang studi kasus yang terakhir ya. Nah, ini akan saya kupas ya satu persatu tentang eh, cara melatih anak selama di rumah ya. Oke, yang pertama kita mulai evaluasi dari aktivitas memindah bola di atas papan keseimbangan. Nah, sebaiknya bunda sekalian melatihnya posisi keranjang itu lebih atas ya bun. Jangan sampai anak memindah posisinya sambil setengah jongkok seperti ini gitu ya. Ini membuat punggungnya banyak terforsir ya. Jadi untuk baiknya memang harus lebih ditinggikan gitu ya, sehingga anak lebih stabil gitu ya. Dan kalaupun anak bisa memindah dari bawah ke atas juga boleh, tetapi usahakan perpindahan posisi ini aman bagi anak gitu ya. Oke, selanjutnya untuk crash pad ya. Crash pad ini nanti silahkan dilatihkan ya. Ini fungsinya untuk jadi menghamburkan tubuhnya ke atas kasur atau ke atas sofa atau yang tempat yang empuk yang lain gitu ya. Nah, ini berfungsi untuk menstimulasi atau mematangkan sensori proprioseptif anak gitu. Selanjutnya untuk aktivitas sambil jinjit ya. Ini sudah bagus ya. Nanti silahkan tangan satunya dimaksimalkan juga gitu ya. Jadi setelah mengangkatnya dengan tangan memasukkan ya, menjepit menjepitnya dengan tangan kanan, terus melepas jepit jemurannya dengan tangan kiri gitu ya. Oke. Oke, lanjutnya. Oke. Ya, oke. Selanjutnya. Nah, aktivitas naik turun tangga ya. Naik turun tangga ini nanti juga silahkan bunda latihkan. Beban yang ada di sini itu berfungsi untuk menambah kekuatan otot ya, melatih kekuatan otot pada bagian punggungnya, pada bagian betisnya gitu ya, sehingga stimulasi proprioseptifnya semakin baik gitu ya. Nah, nanti kalau untuk tangganya tinggi seperti ini, nanti silahkan memindah 5 bola. Kalau Mas Ivan sudah cukup ya, kalau untuk memindah 10 bola itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun cukup memindah 5 bola, nggak apa-apa ya. Selanjutnya aktivitas mencari mainan di dalam tepung. Nah, ini sudah bagus ya. Nanti bisa ditambah dengan pasir. Jadi disandingkan ya dengan pasir, dengan tepung, dengan tekstur-tekstur yang lain gitu ya. Sehingga anak itu mengeksplor ya, mencari mainan dengan memasukkan jarinya atau tangannya ke dalam tepung ataupun ke dalam beras atau ke dalam air hangat gitu, air hangat ataupun air dingin. Nah, itu dengan merasakan berbagai tekstur itu akan memberikan kematangan untuk sensori taktilnya juga begitu ya. Nah, selanjutnya menjepit di atas papan titian. Nah, menjepit di atas papan titian nanti bisa juga ya bun diganti ya, sebelah kanan terus sebelah kiri ya. Jadi tidak melulu dengan menggunakan di depannya aja, tetapi juga di sebelah sini, sebelah kiri dan sebelah kanan juga seperti itu bun ya. Oke.
Nah, di sebelah sini. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya lompat mundur. Nah, ini yang menjadi kesalahan adalah nggak ada batasannya, Bun, ya. Jadi setiap kita mau melatih anak lompat itu harus diberikan batasan ke arah mana dia harus melompat, ya. Tidak boleh tidak ada batasan. Kalau keramik aja gimana? Keramik itu sama dengan yang lain, ya. Jadi harus diberikan pembeda, batasan yang lebih jelas gitu ya. Boleh hopscotch, boleh pakai plester ya. Intinya harus menggunakan batasan supaya memudahkan anak untuk memahami tugas-tugasnya. Mau lompat ke arah mana, yaitu silahkan, nggak ada masalah. Yang penting diberikan batasan ya, orientasi bergerak ke arah mana ya, itu yang dibenarkan. Selanjutnya saat masuk terowongan sebaiknya untuk solihah gitu ya, untuk solihah itu memang memindah sambil targetnya memindah 5 ya, 5 dulu nggak apa-apa. Nanti kalau sudah bisa melakukan sampai selesai bisa ditambah lagi, atau bisa juga solihah ini kalau misalkan dia masih kesulitan ya, bunda menyupportnya atau memberikan motivasinya ya, seperti itu. Jadi terus intens, lakukan secara intens, terus, ayo habis ini selesai, ayo ambil lagi, selesai ambil lagi, ayo terus ya sampai habis gitu ya. Jangan dibiarkan anak berdiam ya, diam agak lama, nah itu nanti lupa lagi ya. Jadi udah bagus ya kalau intens sampai selesai. Nah, memindah bola di atas papan keseimbangan ini udah bagus gitu ya. Nah, bolanya tempatnya juga agak jauh sehingga anak harus menggunakan ke arah samping kanan, samping kirinya gitu ya, pas gitu. Udah bagus. Terus memindah pom-pom. Kalau misalkan masih belum bisa, bunda bisa memegang tangannya gitu ya, sambil menyendokkan ya. Kalau meminta anak untuk bisa menyendok sendiri meskipun itu sangat ringan ya, pom-pom ya, dia masih kesulitan untuk mengarahkan gerakan sendoknya itu ke arah mana, tuh dia masih kesulitan. Jadi boleh dibantu ya, boleh dibantu disendokkan ke arah lubangnya gitu ya, untuk dimasukin. Nah, terus aktivitas bonceng sepeda ini bagus ya, memberikan orientasi kepada anak, pengalaman baru pada anak untuk merasakan sensasi naik sepeda. Cuman lebih hati-hati lagi ya, takutnya masuk ke dalam ruji sehingga dijaga keselamatannya. Tapi ini udah baik ya, dan dia juga bisa memposisikan dirinya, artinya dia nggak nangis tapi diam aja ketika dilatih sama kakaknya. Udah bagus ya. Nah, untuk selanjutnya aktivitas tiup lilin ini silahkan bunda, nanti kalau si anak belum bisa meniup lilin boleh juga dengan menggunakan tangan dulu ya, tangan atau peluit dulu supaya si anak ini mudah gitu ya bisa meniupnya. Kalau misalkan belum bisa meniup gelembung, belum bisa meniup lilin, turunkan lagi tingkat kesulitannya, yaitu dengan meniup peluit atau meniup tangannya sendiri ya. Tentu bunda ajarkan begitu ya. Nah, selanjutnya untuk aktivitas bergelantungan silahkan bunda juga mulai gitu ya, mulai menghitungnya sampai 10 ya. Kalau belum sampai 10 sudah nggak kuat gimana bun, nggak apa-apa ya, besok lagi dilatihkan lagi, nanti lama-lama bisa ya, lama-lama bisa sampai 10. Kalau menggunakan kakinya untuk menopang seperti ini gimana pun nggak apa-apa, boleh juga gitu ya. Intinya si anak itu mau melakukan aktivitas bergelantungan sampai 10 kali, 10 hitungan begitu. Nah, aktivitas meniup gelembung, kalau anak masih kesulitan meniup gelembung berarti diajarkan gitu ya, dicontohkan dulu, nggak apa-apa ya.
Biasanya kalau belum bisa meniup lilin itu juga belum bisa meniup gelembung, biasanya seperti itu. Tapi silahkan dimulai dari peluit atau trompet, nanti anak bisa lebih menguasai saat dia meniup gelembungnya. Selanjutnya aktivitas berbagai tekstur. Nah, nanti bagi bunda yang mungkin dekat dengan kampung halamannya gitu ya. Biasanya kalau di kampung itu kan sangat mendukung ya untuk berbagai macam tekstur ya. Mulai dari pasir, tanah, serutan kayu, jerami, eh, serutan kayu yang lembut, yang kasar, dan dahan atau ranting ya. Itu bagus ya untuk stimulasi taktilnya, dan anak akan lebih apa namanya, lebih aware ya terhadap lingkungan sekitar begitu ya. Ini udah bagus ya Bun. Terus selanjutnya, nah menjepit jemuran lagi, memasang jepit jemuran sambil jinjit ya. Kenapa sambil jinjit ya? Karena ini untuk menstimulasi sensori proprioseptifnya. Kalau kita jinjit saat mengambil sesuatu yang lebih di atas kita, itu kan tanpa kita sadari ya. Artinya sudah otomatis jinjit gitu ya. Nah, bagi anak-anak terkadang juga susah untuk melakukan jinjit saat dibutuhkan begitu ya. Nah, ini untuk melatih kemampuan dasar banget gitu ya, terkait adaptasi terhadap aktivitasnya gitu. Dan untuk saat menjepitnya, tolong perhatikan gerakan tangannya, apakah tangannya sudah bisa menjepit atau masih kesulitan atau enggak gitu ya Bun. Nah, aktivitas selanjutnya adalah menggunting. Nah, kalau menggunting ini untuk tahap awal boleh ya, anak cuman menggunting aja. Nanti kalau sudah bisa, tolong tangannya yang satu dipakai juga ya Bun. Tangan satunya juga dipakai supaya si anak ini terbentuk koordinasi antara mata dengan tangannya, dan juga koordinasi bilateralnya ya, antara tangan kanan dan tangan kirinya. Gitu. Terus untuk aktivitas menggunting ya, ini kertasnya bisa diganti karton ya Bun. Kalau kertas yang biasanya ini terlalu tipis sehingga terkadang nih ya menyulitkan anak saat mengguntingnya. Dan untuk pola guntingnya itu memang sebaiknya dimulai dari yang garis lurus, garis bengkok, dan garis lengkung gitu ya. Jadi hampir seluruh garis-garis itu diusahakan anak pernah atau mengalami apa ya istilahnya, punya punya pengalaman gitu ya terkait mengguntingnya. Nah, terus aktivitas melompat ya sambil memindah ring. Kalau kita mengajarkan aktivitas melompat, berarti satu dulu ya Bun, apalagi untuk kondisi anak ini masih taraf di latihan kemampuan motorik kasarnya. Jadi tidak usah digabung dengan memilih atau memilah atau memilah-milah warna gitu ya. Sebaiknya satu kerucut untuk berbagai macam warna dulu nggak apa-apa, karena ini di tahap awal yang intinya untuk melatih aktivitas melompat aja begitu ya, tidak menggunakan kombinasi atau tidak kombinasi dengan aktivitas memisahkan warna atau mengelompokkan warna ya. Jadi kan kalau saya lihat untuk aktivitas melompatnya masih kurang ya Bun untuk Mas Yusuf ya. Nanti tolong dilatihkan lagi untuk aktivitas melompatnya ya. Lompatnya nggak usah banyak-banyak, 3 kali aja sambil memindah 5 ring ya, sehingga anak lebih fokus untuk melompatnya. Nah ini terlalu banyak ya Bun ringnya, dan nggak usah dikelompokkan nggak usah dulu di tahap awal ya. Nanti kalau melompatnya sudah mulai bisa, nah baru bisa digabung dengan mengelompokkan dan lain sebagainya begitu ya. Kalau ini masih terlalu sulit bagi anak, kemungkinan kalau saya lihat dia mengerjakan ya. Nah, aktivitas berikutnya adalah memindah bola di lapangan. Nah, ini untuk Mas Arif ya, atau apa namanya, Bunda Ayu ya. Untuk aktivitas ini terlalu banyak ya Bun, melompatnya terlalu banyak. Ini bahkan bisa sekitar 10-an ya, 10 hopscotch ya. Harusnya 5 aja cukup, sambil memindah 5 bola itu udah bagus ya. Kalau dia bisa mengerjakan sampai selesai, sampai tuntas,
udah bagus. Nah ini terlalu banyak ya, nanti bisa dikurangi lagi, takutnya memberikan overstimulasi pada anak. Terus menggunting. Nah menggunting ini kalau pakai kardus itu terlalu keras ya, sehingga anak kesulitan ya, apalagi baru tahap awal menggunting ya. Sebaiknya diganti ya bun dengan kertas karton ya. Nah aktivitas menulis, kalau tulisan masih atau cara pegang pensilnya masih seperti ini, berarti cara menulisnya atau motorik halusnya masih kurang ya. Dan apalagi ngambang ya antara eh, setelah pergelangan tangan sampai jari-jarinya ini nggak menyentuh meja atau nggak menyentuh bukunya, artinya dia masih ngambang dan belum stabil. Ini menyebabkan tulisan juga kurang berkualitas, sehingga harus diperbaiki dulu dari menstabilkan sendi bahu, sendi siku, dan seterusnya ya. Nanti latihan banyakin main plastisin ya bun. Nah untuk Mas Arjuna ini menarik katrol. Menarik katrol ini udah bagus, aktivitas yang sangat mendukung untuk kemampuan heavy worknya atau sensori, mematangkan sensori proprioseptifnya, sehingga bagus untuk awareness gitu ya, menumbuhkan awareness atau memicu atau memunculkan awarenessnya ya. Nah cuman nanti perlu diarahkan ya bun, ke arah mana dia harus menggerakkan tangannya. Saya lihat di awal-awal dia masih bingung ya bun. Nanti silahkan bunda melihatkan atau memberikan orientasi, mencontohkan lagi ya untuk caranya menarik katrol hingga sampai di atas tanpa dia harus kesulitan begitu ya, yaitu dengan bergantian tangan kanan dan tangan kirinya. Oke. Selanjutnya bermain ayunan. Nah main ayunan ini pentingnya saat apa? Saat anak menikmati bermain ayunan ya. Menikmati yang seperti apa? Dia bisa menjejakkan kakinya ke tanah atau mendorong tubuhnya dengan menjejakkan kaki di tanah, lalu kakinya keduanya lurus saat dia mulai berayun. Nah dia menikmati itu ayunan ya, gerakan yang ritmik ya. Ini memberikan kematangan pada sensori vestibularnya, sehingga anak lebih santai dan tidak mudah tantrum. Aktivitas berikutnya adalah melompat. Ini udah betul, melompatnya diberikan batasan ya, kayak selang-selang ini adalah batasan, ini udah bagus ya. Nanti bisa cek lagi ya aktivitas melompat, terutama untuk yang melompat ke belakang atau ke samping kanan, samping kiri. Bisa menggunakan ini apa namanya, plaster juga gitu ya, tapi nggak usah banyak-banyak ya bun. Kemarin saya lihat banyak sekali ya mindah bolanya ya, cukup 5 aja nggak apa-apa ya memindah bolanya. Terus aktivitas menyapu. Nah karena saya lihat masih diam di tempat ya saat menyapu ya, maka bunda harus memberikan orientasi. Mungkin bisa disetting beberapa sampah di situ, sampah plastik bekas jajan mungkin ya, untuk diarahkan ke luar begitu, sehingga bunda juga bisa memberikan contoh atau arahan ya, ke arah mana dia harus menggerakkan sapunya begitu ya. Selanjutnya aktivitas mendorong tembok. Nah usahakan tembok tangannya gitu ya, tangannya lurus, terus menekuk lurus sikunya tuh. Nah sikunya lurus, menekuk begitu ya. Terus untuk aktivitas berjalan di dengan satu kaki ya, aktivitas berjalan dengan satu kaki ini tidak usah terlalu terburu-buru sehingga mengurangi kualitas gerakan. Nah bunda bisa menstopnya kalau anak terlihat terburu-buru, bunda bisa menyetopnya ya. Stop pelan-pelan gitu ya, cara melakukannya satu-satu gitu, tidak boleh terburu-buru gitu ya. Dan tentu sambil memindah bola juga ya, bolanya disesuaikan dengan kemampuan anak. Kalau anak masih kesulitan melompat dengan satu kaki ya 3 aja gitu ya. Kalau dia sudah bisa melompat tapi terburu-buru ya itu bisa 5 begitu ya bun. Oke, selanjutnya menjepit pom-pom. Nah yang perlu diperhatikan saat mengajarkan untuk menjepit pom-pom itu adalah koordinasi antara mata dengan
tangan atau kedua tangannya. Jadi selain koordinasi mata tangan juga koordinasi bilateral antara tangan kanan dan tangan kiri ya. Jadi menyeimbangkan gerakan ya supaya gerakan lebih smooth gitu. Terus aktivitas meronce ini juga sama karena ini aktivitas untuk melatih koordinasi ya. Koordinasi bilateral kanan dan kiri, mata dengan tangan, sehingga ketika Bunda mengajarkan harus melihat atau memantau mata anak gitu ya. Dan selain itu usahakan yang dironce itu tidak terlalu banyak, sesuaikan dengan kemampuan anak ya. Misalkan 10, kalau Nisa ini 10 udah bagus ya. Untuk lubang manek-maneknya juga jangan terlalu kecil gitu ya, sehingga baru belajar sudah kesulitan. Nah nanti dia nggak mau belajar lagi ke depannya, dikhawatirkan seperti itu gitu ya Bun. Jadi lubangnya udah pas ya, tinggal kita motivasi anak supaya menyelesaikan sampai tuntas begitu. Selanjutnya naik di papan titian ya, ini indikator suksesnya ketika anak itu bisa memindah secara mandiri, tidak mudah terjatuh gitu ya. Jadi dia terus berada di papan titian ya, tidak mudah terjatuh sambil menuntaskan target yang sudah kita berikan hingga tuntas begitu ya. Nah itu artinya dia sudah bisa mandiri, bagus. Oke, masas mulut ya. Untuk masas mulut memang sebaiknya dilakukan secara smooth ya, gerakannya smooth, jangan terburu-buru, jangan karena hitungan 1, 2, 3 sehingga mengurangi kualitas gerakan yang kita berikan pada anak gitu ya Bun. Sebaiknya memang pelan-pelan sambil dirasakan, anak juga biar bisa merasakan 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu ya Bun. Terus aktivitas berlutut. Nah, ini udah benar ya. Yang perlu dicek lagi adalah koordinasi antara mata dengan tangannya saat dia memasukkan bola ke dalam keranjang. Sebaiknya Bunda juga melihat dari matanya, apakah matanya juga melihat atau enggak. Jadi kalau Bunda melihati si anak ini matanya kemana-mana, ya difokuskan kembali ya untuk biar dia bisa melihat aktivitas yang dia kerjakan secara benar gitu. Terus aktivitas menulis, nah ini hampir sama kayak tadi ya Bun. Cara megang pensnya udah benar, tetapi cara menulisnya masih ngambang ya, masih belum stabil. Maka ini menunjukkan ada kelemahan otot atau ketidakmatangan pada keterampilan motorik halusnya. Nanti latihannya banyakin motorik halus begitu. Kalau motorik kasarnya tetap dilatihkan juga ya. Terus menyobek kertas. Nah, nanti bisa ditambah tugasnya yaitu menyobek kecil-kecil gitu. Jadi kecil-kecil itu juga bisa ya. Jadi biar lebih maksimal lagi saat latihan gitu ya, Bon. Terus aktivitas melompat. Nah, yang melompat ini harusnya yang melatih itu di depan, posisi di depan anak. Dan usahakan saat melompat itu kakinya anak bareng sehingga ketika dia mau melompat tapi belum stabil, belum siap, itu ya tidak usah dilompatkan dulu. Jadi kita kasih aba-aba. Yuk bersiap dulu, yuk bersiap. 1, 2, 3, hap gitu ya. Pun tapi kan turunnya atau melompatnya kakinya satu persatu. Nah itu berarti dia memang masih kesulitan ya, sehingga Bunda bisa mengajarkan melompat di atas jempol lagi untuk koordinasi antara kanan kirinya begitu ya. Selanjutnya aktivitas memindah bola di atas papan keseimbangan lagi. Nah ini kan matanya kemana, jadi dia tidak melihat apa yang sedang dia kerjakan ya. Ini enggak atau kurang memberikan efek terapi ya. Jadi sebaiknya Bunda sekalian memantau dan mengarahkan ya ke arah mana matanya harus melihat begitu. Terus aktivitas memindah air dengan busa.
Nah, aktivitas ini bagus ya untuk kemampuan fine motor skillnya, dan dibimbing oleh kakaknya ini udah bagus ya, dan anak bisa mengikuti sampai selesai. Nggih. Tinggal nanti pengembangannya aja atau dirutinkan setiap harinya supaya lebih kuat lagi ya Bun. Nah, untuk aktivitas melompat ini sebaiknya menggunakan target ya Bun, dan lompatnya nggak usah banyak-banyak, cukup 3 aja, targetnya 5 di tahap awal ya Bun, supaya anak ini pede, mampu atau yakin bahwa memang dia bisa mengerjakan sampai tuntas. Nah, itu memang perlu kita bangun rasa percaya dirinya begitu. Selanjutnya aktivitas memasang jepit jemuran. Nah, ini kemarin yang menjadi masalah adalah ketidakstabilan karet yang dia jepit itu berubah-ubah gitu loh ya, sehingga ini membuat anak terkadang frustrasi ya, kenapa nggak bisa-bisa, karena entah itu ditinggikan atau berubah-ubah, kena angin atau kena temennya. Nah, sehingga si anak ini frustrasi kalau memang mentalnya kurang kuat, tapi ternyata dia bisa ya pun melalui itu gitu ya. Nah, masuk sawah ini bagus ya, nanti bisa dilatihkan seminggu sekali kalau bisa gitu ya, masuk ke dalam sawah, jalan sekitar 20 menit nggak apa-apa di dalam sawah. Ini saya lihat Nisa sudah mulai aware ya dengan apa yang dia kerjakan ya, dia bisa melihat saat dia berjalan di lumpur, dia aware ya, dia welcome juga terhadap orang-orang di sekitarnya begitu, entah itu ibunya, entah itu mungkin sesekali ngajak kakaknya atau teman-temannya, sehingga dia lebih nggak terasa kalau dia sedang terapi. Nah, selanjutnya sit up. Nah, kalau saya lihat ini Nisa masih belum kuat ya untuk kekuatan keterampilan kontrol posturalnya, dia masih lemah ya. Dibuktikan dengan dia nggak bisa mengangkat kepalanya ya. Ini menunjukkan bahwa ada kelemahan otot pada bagian punggungnya. Nah, ini harus dibangun terlebih dahulu ya Bun, dikuatkan terlebih dahulu karena ini pondasi saat anak bergerak. Nah, caranya tengkurap di atas jempol bisa, atau seperti ini lagi dirutinkan, misalkan 2 hari sekali juga bisa, atau setiap hari tapi nggak usah banyak-banyak, mungkin 10 kali aja udah cukup gitu ya Bun. Nah, selanjutnya akses wheelbarrow udah mulai ada peningkatan atau progres ya, insya Allah sudah bagus ya, tinggal dirutinkan lagi dan dimotivasi, ayo ayo kamu bisa begitu ya. Nah, itu oke mungkin cukup ya Bun, ringkasan materi terkait dengan studi kasus ya. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan tentang evaluasi tugas ya, tinggal diisi aja sih sebetulnya. Oke, terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.